Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man a'taqa musliman aw muslimatan. Pahalanya orang yang memerdekakan budak laki-laki muslim ataupun budak perempuan muslimah. Ini sudah sejak awalnya ada pertempuran di kalangan manusia, maka ada yang kalah dan ada yang menang. Maka yang kalah perang itu, walaupun aslinya kakeknya satu, neneknya satu, biasanya akan menjadi budaknya yang menang perang. Itu di dunia manusia mulai awal-awal ada pertempuran. Kurang lebihnya ceritanya perbudakan itu begitu itu. Maka Islam mengatur untuk yang menang atau yang kalah dengan pengaturan-pengaturan yang seadil-adilnya. Yang jadi tuan jangan semena-mena, yang jadi budak jangan putus asa. Masih ada kesempatan-kesempatan untuk punya prestasi walaupun dia sebagai budak, bahkan bisa dapat pahala-pahala yang lebih melebihi orang-orang yang merdeka. Di samping itu, di dalam Islam ada targhib-targhib, dorongan-dorongan dari Al-Quran maupun dari sabda-sabda Sayyidul Anbiya. Walaupun perbudakan itu tidak dihapus, tetapi ada arahan sekian banyak ayat Al-Quran dan beribu-ribu atau beratus-ratus hadis menerangkan apa saja anugerah Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang muslim yang memerdekakan orang-orang dari perbudakan-perbudakan yang mereka jalani dalam kehidupannya, sebagaimana yang akan kita baca dalam beberapa hadis ke depan. Sampai akhirnya manusia sepakat, muslimnya dan non-muslimnya, untuk menghapus perbudakan dari dunia ini. Istilahnya ada kesepakatan konferensi di Jenewa tahun berapa itu, 1926 atau berapa. Perbudakan dihapus sampai sekarang. Maka banyak raja-raja di negeri Islam yang punya budak sekian ribu. Di negeri Hijaz, di negeri Teluk, budak-budak tadi sudah sekian lama diposisikan oleh tuan-tuannya di posisi yang adil, tidak dizalimi, bahkan diberi fasilitas, nggak perlu mikir rumah, nggak perlu mikir makan minum, nggak perlu mikir pakaian, sudah disiapkan semua oleh tuannya. Itulah kewajibannya tuannya. Maka selepas ada konferensi Jenewa tersebut, banyak budak-budak di negeri-negeri yang tuannya adil sampai sekarang nggak mau dimerdekakan. Sampai sekarang, walaupun resminya sepertinya nggak ada. Mereka mengatakan perbudakan di dalam Islam lebih ringan daripada perburuan di dalam aturan-aturan zaman sekarang ini. Saya akhirnya perlu mikir kerja, mikir rumah, mikir fasilitas anak-anak, mikir belajarnya mereka. Nah, kami sebagai budak tuan semuanya sudah tuan selesaikan semua. Kita ini sepertinya budak, tapi untuk zaman sekarang malah seperti raja, seperti sudah pegawai negeri resmi sampai mati kan. Tapi yang
bukan seperti kami, malah sepertinya merdeka tetapi budak-budak resmi sampai mati. Karena mau masuk pegawai juga perlu usaha begitu. Kalau budak nggak perlu usaha sudah jadi budak. Nah. Maka kata para ulama, semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu nggak bisa dihapus sampai selesainya umat Muhammad. Mesti ada yang terus berjalan di muka bumi ini yang seperti itu. Terus ada. Maka di Quran disebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbudakan, maka itu tidak akan hilang sampai hari kiamat. Bahkan ada teman-teman khurut di negeri Mauritania, di negeri yang terkenal banyak ulama, banyak orang soleh, banyak penghafal Quran. Penduduknya yang hafal Quran dengan enggak tidak ya lebih banyak yang hafal. Ulama-ulama besar keluar dari sana. Itu di sana masih banyak budak-budak yang bahkan diperjualbelikan. Ini memang ada sanadnya, ayahnya begitu. Dan mereka nggak mau dimerdekakan dari perbudakan karena sudah nyaman dengan kondisi sebagai budak itu. Karena negerinya ini belum terlalu diakui oleh dunia, jadi malah bebas di Mauritania. Masih ada budak-budak, ada yang laki, ada yang perempuan. Bahkan ketika rombongan-rombongan bergerak di sana, mereka minta belilah kami, bawa ke Indonesia, bawa ke Malaysia. Ada yang hafal Quran, ada yang hafizah, masya Allah. Ada yang bisa 5 bahasa, ada yang bisa jadi mutarjem, nggak usah nyuruh mondok, sudah dipondokkan di sana, tinggal ngambil. Dan mereka gak pengen dimerdekakan, nyaman. Sepertinya aja budak, tapi untuk zaman sekarang sudah seperti orang dapat gaji resmi begitu terus. Yang sekarang perasaannya merdeka, ya Allah, untuk cari pekerjaan sampai banting tulang, dibanting-banting sampai terbanting-banting. Maka Islam itu begitu indah kalau dikerjakan dengan benar, karena ini adalah aturan dari pencipta manusia, tentu paling tepat. Ini diantara arahan agama untuk budak. Kalau tuannya makan yang enak, jangan lupa budaknya pun diberi bagian dari makan yang enak itu. Kalau tuannya pakai baju yang bagus, bagaimana budaknya jangan dilupakan juga diikutkan ikut punya baju yang bagus juga. Masya Allah. Coba sekarang kalau pekerja dengan manajernya, apa ada aturan begitu itu? Manajernya mobilnya bagus-bagus, bajunya bagus-bagus, gaji buruhnya, ya Allah, begitu sedikit, untuk makan hari-harian aja mepet. Untuk beli minyak goreng aja nggak cukup, kecuali minyak goreng subsidi. Jadi masya Allah. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, man a'taqa raqabatan, barang siapa memerdekakan raqabatan, satu budak. Raqabah ini budak laki-laki atau perempuan, masuk semua. A'taqallah, maka Allah akan memerdekakan yang memerdekakan itu. Bikul adwin, jadi gantinya setiap anggota tubuh, minha, dari raqabah yang dia merdekakan, udwan, satu anggota tubuh, minhu, dari yang memerdekakan, minan nari, dari api neraka. Kalau dia memerdekakan seluruh budak, setiap anggota tubuhnya budak tadi akan jadi asbab anggota tubuh dia, setiap anggota tubuhnya dimerdekakan di neraka. Kepala budaknya terbebas dari perbudakan, kepala dia juga terbebas dari neraka. Tangannya begitu, kakinya begitu, jari jemarinya begitu, dan seterusnya. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Nah, ini sekarang perbudakan sudah nggak ada, Pak. Caranya mendapatkan ini bagaimana? Kata sebagian ulama,
budak itu definisinya apa toh? Orang yang terbebani seluruh tubuhnya dengan perbudakan. Maka harapannya kalau kita ini membantu orang teringankan dari beban dia, ini juga bagian dari pahala dapat kemerdekaan dari api neraka sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Orang ini terbebani dengan hutang, kita pikirkan, kita bantu. Terbebani dengan urusan rumah tangga, kita bantu biar rumah tangganya bisa teringankan. Urusan jual beli kita bantu biar teringankan. Maka sekian banyak amalan di dalam agama. Nabi menjanjikan nih pahalanya seperti memerdekakan budak, ini seperti memerdekakan 10 budak, ini seperti memerdekakan budak dari keluarga Nabi Ismail. Seperti kalau orang baca lepas subuh dan lepas maghrib atau lepas asar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia seperti memerdekakan 10 budak yang dari keturunan Nabi Ismail, yang seharusnya mestinya enggak layak untuk jadi budak, cucunya Nabi Ibrahim loh. Wa kharraja Ahmad min tariqi Ali bin Yazid an Zurarah ibni Abi Aufa an Malik ibn al-Harith anhu annahu bahwasanya Malik sami telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man dhamma yatiman, barang siapa menggabungkan seorang anak yatim baina abawaini muslimaini, antara dua ayah dan ibu, antara dua ayah dan ibu muslimaini yang keduanya muslim, ila ta'amihi, ke makanan dia, wa syarabihi, dan ke minum dia, hatta yastaghni anhu, sehingga anak yatim tadi tidak perlu anhu dari man kepada man, wajibat maka wajib lahu bagi man al jannatu, surga, al baddata pasti. Allah, ini diantara maksudnya ada orang pengen menanggung anak yatim. Kemudian cara nanggung dia itu anak yatim tadi dia biayai makannya, minumnya. Kemudian anak yatim tadi dia suruh ngerawat keluarga normal gitu ya. Mungkin biar, kenapa hadis ini disabdakan Nabi, biar orang yang masih belum nikah pun bisa berbuat ini. Man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini. Dia mencari anak yatim untuk jadi anak asuh dia, diserahkan antara dua orang yang bisa ngerawat dia, suami istri gimana bisa ngerawat dia. Di antara maksudnya begitu. Tapi yang nanggung makan minumnya adalah orang yang nanggung tadi, ayah asuhnya tadi. Sampai anak yatim tadi, bukan sampai balik, hatta yastaghni anhu, sehingga anak yatim tadi sudah bisa mandiri, tidak memerlukan bantuannya orang tadi. Jadi ngerawatnya sampai tuntas. Saya bisa kerja sendiri, cari nafkah sendiri, atau kalau perempuan ya sampai dinikahkan sudah ada yang nafkahi. Maka orang yang berbuat begini ini wajabat lahul jannatul battah, pasti surga, wajib surga bagi dia secara pasti. Wallahu a'lam. Jadi man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini, di antara maksudnya itu. Wallahu a'lam. Wa man a'taqa imra'an musliman, dan barang siapa memerdekakan imra'an musliman, bukan anak yatim, imra'an orang dewasa. Wa man a'taqa imra'an musliman, dan barang siapa memerdekakan seorang yang muslim. Kenapa kita artikan seorang? Karena perempuan pun masuk di sini sebagaimana mafhum-mafhum dalam hadis yang lain. Karena maka adalah i'taq, dia
memerdekakan dia tadi kepada laki-laki yang muslim tadi atau orang Islam tadi, fikakahu menjadi pembebasan orang yang memerdekakan minan nari dari api neraka. Yujza dia akan dibalas likulli adwin minhu untuk setiap anggota tubuh minhu dari orang yang dia merdekakan, udwan minhu satu anggota tubuh minhu dari yang memerdekakan. Karena yang dimerdekakan seluruh tubuh, maka dia akhirnya dimerdekakan seluruh tubuhnya dari neraka. Kesimpulannya adalah kita ini hidup di dunia hanya sebentar, yang sebentar hanya sebentar, tinggal sebentar. Bagaimana tidak ada gerakan, omongan, diam, keputusan, bahkan tidur, bahkan istirahat, kecuali menguntungkan akhirat kita. Jangan sampai tidak ada yang tidak bernilai, ada yang tidak bernilai pahala. Maulaya sholli Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya alimas sirri minna la tahtihi sidra'anna, wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu kunna, naruddu bikal a'da'a min kulli wabil ismi narmihim minal bu'di bisyata wa anta rajaiya ilahi wa sayyidi wa farik duyushalil adawati utmira wa summa wa abkim summa amiha